Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Dwi Yatni di Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya terberkati di dalam Kitab Amsal pasal 3 ayat 30 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 30 sampai 32 demikian bunyinya. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan bahwa di ayat yang ke-30 kita diingatkan untuk tidak mencari-cari masalah yang dapat menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di antara kita. Jangan berupaya untuk merencanakan secara tersembunyi perbuatan-perbuatan jahat yang dapat mencelakai orang lain. Jika kita dianggap baik oleh seseorang, tetapi kemudian kita melakukan tindakan yang mencelakainya, hal itu adalah tindakan yang keji. Dan di ayat yang ke-31 kita diajak untuk tidak iri hati kepada para pelaku kejahatan, meskipun kelihatannya mereka itu hidup dalam berkelimpahan. Tetapi sebenarnya hidup mereka itu tidak bahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Tak ada untungnya kita meniru mereka. Sikap iri hati itu merusak hati kita. Dan ketika berbuat dalam tindakan menjadi sungguh berbahaya. Karena iri 1/4 penduduk dunia, Alkitab mati. Itulah yang dicatat dalam kitab Kejadian. Ketika Kain membunuh Habel. Rasa iri hati dalam diri Kain sehingga ia melakukan kejahatan yang besar, yaitu membunuh adiknya, adalah iri hati. Akhirnya dia menyudahi hidup adiknya dengan cara membunuh. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Allah itu mengetahui perbuatan Kain. Sehingga Kain mengakuinya. Dia tidak bisa bersembunyi di balik kejahatan yang ia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, iri hati terhadap orang yang berbuat jahat pun sama berbahayanya. Setidaknya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Tentu berpangkal dari rasa iri tadi. Yang pertama, kita menjadi marah kepada orang tersebut dan mengutuknya habis-habisan. Kita tidak rela melihat orang yang berbuat jahat terlihat bahagia, sedangkan kita ternyata enggak sebahagia mereka. Rasa marah hanya akan menyakiti hati sendiri. Bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Ini jelas merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, kita tergoda untuk melakukan kejahatan yang sama dan menganggapnya sebagai panggilan zaman. Toh tidak akan terjadi apa-apa. Dan penulis kitab Amsal buru-buru menyatakan bahwa tindakan itu hanya akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini tertera sebab Tuhan membenci orang yang berbuat jahat, tetapi ia akrab dengan orang yang lurus hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mungkin menjadi orang yang jujur di zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang hidup dalam ketidakjujuran. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup dalam kejujuran. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang jujur?
Kita harus hidup dalam ketulusan hati. Alkitab mencatat, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di dalam Amsal 11 ayat 3. Jika kita hidup jujur terhadap Tuhan, kita juga harus tulus terhadap Dia. Orang yang tulus adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang dalam melakukan segala sesuatu tidak akan menuntut upah. Mengapa ada banyak pelayan Tuhan yang berselisih? Karena mereka tidak tulus melayani Tuhan. Orang yang tulus tidak akan mengeluh atau menggerutu dalam mengerjakan tugas pelayanannya. Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tidak iri dengan orang lain. Walaupun nampaknya mereka itu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak usah melihat seperti itu. Yang kita lihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Kita melayani Tuhan dengan tulus, dengan hati yang ikhlas kepada Tuhan, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan dari Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan sendiri setiap pelayanan yang kita lakukan. Bersyukurlah atas berkat yang diberikan Tuhan. Kiranya Ia mengaruniakan kemampuan agar kita hidup dalam rencana dan melakukan kebaikan kepada sesama dengan berkat yang dikaruniainya. Tepat pada waktunya dan tepat pada sasarannya, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami dengan teguran melalui firman Tuhan dan peringatan kepada kami untuk kami tidak memiliki kejahatan dalam hati kami, terutama sikap yang iri hati terhadap orang lain. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan dengan sepenuh hati. Kami belajar Tuhan melayani Engkau dengan sepenuh hati, dan kami ingin tidak mengharapkan suatu upah atau imbalan dari siapapun. Kami tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tapi kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami melayani Engkau dengan baik di dalam sisa umur kami. Selama kami masih kuat Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami setiap langkah kehidupan kami pada hari ini, dari pagi sampai malam hari nanti Tuhan. Tuhan yang pegang, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apa yang kami lakukan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bergemar, semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.